Seorang teknisi sedang menggunakan ekskavator saat menggali di lokasi konstruksi. Tiba-tiba dia menemukan sebuah makam besar. Lalu dia dan rekannya senang melihat makam itu. Ini adalah makam kuno yang disegel oleh Raja Charles II pada tahun 1666. Makam itu disegel dengan emas dan permata. Jadi mereka berdua menggali makam itu dan masuk ke dalamnya. Di dalam terlalu gelap dan ada sebuah tangga. Tapi semakin jauh Anda masuk, semakin Anda merasakan keanehan makam ini. Di sana tidak ada peti mati di dalamnya, tapi ada banyak kerangka dan mayat kering. Kedua pekerja itu tidak dapat menemukan harta karun. Saat mereka akan kembali, tiba-tiba dalam kegelapan, ada sesosok perlahan bergerak, dan dia menerjang salah satu orang. Karena takut rekannya berteriak, inilah akhirnya. Jadi tempat ini bukan harta karun yang disegel, tapi zombie. Tidak lama setelah itu, semua pekerja di lokasi konstruksi berubah menjadi zombie. Tapi bos konstruksi belum mengetahuinya. Mereka terus menghancurkan panti jompo. Di lain tempat, ada dua bersaudara Terry dan Andy sedang membuat rencana. Karena mereka tidak ingin melihat panti jompo kakeknya dihancurkan. Mereka berpikir untuk membeli panti jompo itu. Tapi mereka miskin dan tidak memiliki apa-apa. Jadi Terry berkata, kalau begitu mari kita merampok bank. Hei, kamu pintar. Lalu mereka berdua merekrut anggota, yaitu Mickey yang kuat, tapi temperamen dan otaknya tidak terlalu bagus. Dia juga pandai menghancurkan mobil dengan kepalanya. Lalu ada Dave yang gemuk. Biasanya dia merampok toko-toko kecil di lingkungannya. Tapi ketika melihat wanita cantik, dia akan tergoda. Hingga akhirnya dia akan dikalahkan. Yang ketiga adalah sepupu mereka yaitu Katie. Dia memiliki kulit putih dan cantik. Intinya dia adalah ahli dalam kunci. Lalu Terry memanggil semua orang ke mobil. Mereka pun menyamar sebagai teknisi. Saat di bank, mereka telah bersiap untuk memulai. Tapi ternyata ada manajer wanita yang bertugas. Manajer itu melihat mereka tergagap. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dan diam-diam menekan alarm. Kemudian dia tetap mengajak mereka berbicara. Tapi sekarang Mickey hilang kesabaran. Begitu helmnya lepas, dia marah. Lalu mengarahkan pistolnya pada manajer wanita. Dan mengancamnya untuk menyerahkan uang. Manajer wanita pun menuruti mereka. Dan membawa mereka ke brankas uang. Ketika mereka dihadapkan dengan segunung uang, mereka senang bukan main. Lalu mereka mengeluarkan karung dan memasukkan uang itu. Tetapi ketika mereka sampai di pintu depan, ternyata tempat itu telah dikepung oleh polisi. Dan mereka bersenjata lengkap. Terry dan rekan-rekannya pun angkat tangan. Kemudian Mickey maju ke depan. Lalu dia menembak semua polisi di depannya. Para polisi pun menunduk dan berlindung. Terry dan yang lainnya langsung masuk ke bank. Mereka pun memutuskan untuk menyandera gadis pirang bernama Emma dan pelanggan pria yaitu Clive. Kemudian Mickey menyuruh kedua orang itu maju keluar terlebih dahulu. Ketika mereka keluar dari bank, mereka menyadari bahwa polisi sudah tidak ada. Hanya ada jalanan yang kosong, dan mobil rusak, juga dipenuhi dengan pemandangan yang menakutkan. Pada saat itu, dari kejauhan, beberapa zombie berjalan keluar. Mereka semua menjadi bingung. Situasi apa ini? Katie adalah orang pertama yang menyadari situasinya. Dia memberitahu untuk berhati-hati agar tidak terinfeksi. Lalu mereka pun buru-buru pergi dan mulai menyingkirkan para zombie. Sedangkan di panti jompo ini, beberapa orang tua bernyanyi dan menari. Mereka sedang bersenang-senang. Bagaimanapun juga mereka sudah tua. Mengapa tidak bersenang-senang? Pada saat itu, beberapa zombie tiba-tiba tertarik dengan suara musiknya. Lalu mereka mendekati para lansia itu. Apa-apaan ini? Para orang tua ini tidak peduli dan tidak tahu. Tapi mereka menyerangnya. Beberapa kakek tua lainnya mengambil senjata dan menggunakan apapun yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan kepala zombie. Kemudian mereka pun lari. Tiba-tiba salah satu dari mereka ingat, ada rekannya yang bersantai di halaman. Dan pada saat itu, zombie datang ke halaman. Kakek tua itu terbangun. Dengan tongkat, dia melarikan diri menyelamatkan hidupnya. Dan zombie itu juga mengejarnya. Keduanya melaju sangat lambat. Akhirnya dengan bantuan teman-teman, kakek tua itu diselamatkan kembali. Lalu ia mengambil senjata untuk menyingkirkan zombie ini. Selanjutnya, Terry dan anggotanya berhenti di suatu bangunan. Mereka juga bertemu dengan zombie. Lalu Mickey pun memimpin. Dia menembakkan beberapa tembakan ke zombie. Zombie itu pun terluka dan terjatuh. Tepat ketika dia bangga pada dirinya sendiri, zombie itu membuka mulutnya dan menggigitnya. Di saat genting, Katie meraih senapan Mickey. Satu tembakan untuk membunuh zombie. Mickey pun untuk sementara selamat. Tapi rahang dan gigi zombie itu masih menempel di tangan Mickey. Apakah itu dianggap sebagai ornamen? Ini tidak lebih keren dari LV, Armani, atau Hermes kan? Dari sudut, perlahan datang seorang ibu. Dengan gemetar, dia mendorong kereta bayi. Hal ini membuat mereka gugup. Mereka melihat ibu itu telah berubah menjadi zombie. Mickey pun tidak ragu. Dia langsung menembak ibu itu.
Kemudian dia mengeluarkan bayi itu dari kereta bayi. Apa yang tidak mereka harapkan? Ternyata bayi itu juga zombie. Lalu Mickey menendang bayi zombie itu. Lalu semua orang mulai merencanakan strategi. Lalu mengikat Emma dan Clive. Lagi pula, merampok bank bukanlah kejahatan kecil. Katie menarik Terry pergi, meninggalkan Mickey dan Dave yang menjaga para sandera. Katie berkata bahwa Mickey telah digigit. Hanya tinggal menunggu waktu untuk berubah jadi zombie. Jadi mereka harus membuat rencana. Tapi Terry memikirkan solidaritas. Selain itu, jika bukan karena Mickey, mereka semua akan ditangkap oleh polisi. Pada saat itu, para zombie datang lagi. Katie dan Terry pun bergegas kembali. Di sini Dave memandangi Emma yang cantik. Seperti biasanya, dia berkata jika mau menjadi pacarnya, dia bisa melepasnya. Emma pun bingung. Ini keadaan genting. Kenapa dia masih mencari pasangan? Tapi Clive sangat marah dan berkata jika dia melarikan diri, dia pasti melaporkan mereka pada polisi. Setelah mendengar ini, Mickey marah. Dengan kepalanya yang kuat, dia menyudul Clive tepat di mukanya. Pada saat itu, Katie dan yang lainnya memberitahu semuanya untuk segera berkemas dan pergi. Karena senjata mereka sekarang tidak akan cukup untuk menghalangi zombie. Pada titik ini, Terry menyarankan kalau mereka harus pergi ke panti jompo untuk menyelamatkan kakeknya. Tapi Mickey tidak setuju, karena kakek dan nenek itu tidak memiliki hubungan dengannya. Selain itu, dia telah digigit zombie. Jadi ada kemungkinan dia akan ditinggalkan. Mickey pun mengambil kunci mobilnya dan mengancam kedua sandera itu dengan pistol. Mereka bertiga berjalan keluar. Lalu Mickey mengikat keduanya ke tiang. Tapi dia sendiri kelelahan, lalu duduk di sofa dan merasa kesakitan. Sedangkan Terry dan yang lainnya memindahkan semua uang curian ke dalam bagasi mobil. Tujuan mereka merampok kali ini adalah untuk kakeknya yang berada di panti jompo. Jadi tidak peduli apapun, mereka harus kembali menyelamatkan kakeknya. Di sini Mickey tiba-tiba tersadar, dan dia telah berubah menjadi zombie. Mickey pun mendekati kedua sandera itu. Emma yang ketakutan lalu berteriak. Terry dan yang lainnya mendengar teriakan itu. Lalu mereka berlari melihat situasi, karena Mickey telah berubah menjadi zombie. Dengan pistol, mereka menyerang Mickey. Saya tidak menyangka bahwa kepala Mickey terlalu keras. Peluru itu pun tidak menembus kepala Mickey. Saya heran. Tidak, itu tidak bisa menembus. Melihat Mickey semakin mendekat, di saat genting ini, Terry mengeluarkan granat, lalu dimasukkan ke dalam mulut Mickey. Mickey pun meledak bersama granat itu. Sebelum semuanya sadar, Clive adalah yang pertama berdiri, lalu mengambil senapan Mickey. Angkat tangan, semuanya. Dia mengancam semua orang untuk ikut dengannya ke polisi. Kalau tidak, dia akan menembak dan membunuh semua orang. Tapi dia tidak menyangka, sekumpulan zombie telah memasuki gerbang, dan sekarang ada di belakangnya. Zombie itu datang perlahan, lalu menggigit lehernya. Alhasil dia menarik pelatutnya dengan tergesa-gesa. Lalu peluru ini tidak sengaja mengenai Dave. Terry dan Andy pun menghampiri Dave, dan Dave pun dikorbankan. Situasi semakin di luar kendali. Semakin banyak zombie bergegas masuk. Terry dan yang lainnya buru-buru bersiap untuk mundur. Terry mengambil pistol dan memberikan pada Emma, lalu berkata padanya jika dia ingin hidup, mereka harus pergi bersama. Emma pun memilih untuk bergabung dengan mereka. Dengan bahagia, dia menjadi anggota perampok. Lalu mereka pergi ke panti jompo untuk menyelamatkan kakek dan neneknya. Mereka pergi keluar dengan menggunakan mobil dan menendang kerumunan zombie itu. Tiba-tiba Emma ingin menyelamatkan saudaranya, karena mungkin mereka akan lebih kuat dengan banyak orang. Lalu mereka pergi ke rumah Emma. Tapi ketika sampai, mereka sudah terlambat. Saudara Emma sudah meninggal. Emma bersandar ke dinding, lalu dia menangis dengan keras. Terry pun harus membawanya keluar dari kamar. Mereka bertemu dengan Andy dan Katie. Lalu diam-diam mereka keluar. Tapi yang tidak mereka harapkan adalah, di luar pagar, terjadi pertempuran zombie yang sengit. Jika zombie bertarung, pasti akan terjadi kekacauan. Terlebih lagi, ini adalah dua kelompok penggemar yang menjadi zombie. Ketika mereka bukan zombie, saat bertemu, mereka akan berkelahi. Belum lagi fakta bahwa mereka membawa senjata tajam. Anda memberi saya pisau, aku akan memukulmu dengan tongkat. Lagi pula mereka bukan orang normal. Di tengah kekacauan zombie itu, Terry dan yang lainnya menyelinap pergi. Ini adalah gudang senjata Mickey. Di dalamnya ada semua jenis senjata dan meriam, lalu granat dan amunisi. Segala macam barang tersedia. Mungkin bisa saja jadi perusahaan senjata, karena ada begitu banyak senjata di dalamnya. Lalu mereka berpikir mobil mereka terlalu kecil, hingga tidak bisa memuat banyak senjata. Jadi mereka naik bas tingkat. Mereka membawa senjata itu sampai panti jompo. Setelah sampai, di sana ada banyak zombie. Tidak mungkin untuk menyerangnya. Jadi mereka menggunakan strategi. Mereka masuk melalui atap, dan Emma tinggal di bas. Dia terus membunyikan klakson bas untuk menarik perhatian para zombie. Lalu di kesempatan ini, ketiganya membuka pintu di atap. Setelah membukanya, wow,
Mereka melihat kakek Rai menjaga tempat itu. Alasan para lansia ini terjebak di rumah ini karena beberapa dari mereka sudah tua. Kaki mereka tidak kuat, sulit untuk naik tangga. Belum lagi naik ke atap. Tapi kakek Rai tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Lalu mereka masuk ke panti jompo itu. Setelah masuk, Terry membuka ransel senjata. Melihat begitu banyak senjata dan amunisi, mereka bahagia seperti anak kecil. Setelah membagikan senjata dan peralatan, para lansia menjadi bersemangat. Pertama, Terry membuka jalan dengan granat. Dia meledakkan zombie di pintu masuk. Kemudian para lansia itu, seolah-olah mereka terbakar oleh api asmara, semangat. Mereka menembaki kumpulan zombie itu. Jadi ketika mereka masih muda, sebagian dari mereka telah berpartisipasi dalam Perang Dunia II. Tembakan mereka benar-benar akurat. Bahkan mereka tidak bisa berhenti menembak zombie yang masuk. Seperti target hidup, mereka semua dilibas dengan satu tembakan. Kelompok zombie ini ditembak sampai mati. Dan saat ini, kaki kakek ini tiba-tiba dicengkeram oleh zombie. Lalu zombie menggigitnya. Katie ketakutan. Ternyata kaki kakek ini palsu. Lalu dia melepas kaki palsu itu dan memukulkan pada kepala zombie. Begitulah. Di bawah pimpinan sekelompok kakek nenek seperti itu, semua orang berhasil keluar dari panti jompo dengan aman. Setelah keluar, Emma bergegas mengemudikan busnya dan menangkut semua orang yang selamat. Kemudian mereka melaju dengan cepat. Keterampilan mengemudi Terry cukup bagus. Mereka berhasil kabur dari zombie. Lalu kakek Rai melihat tas ransel di bas. Saat dibuka, ternyata isinya uang tunai. Lalu dia bertanya apa yang terjadi. Emma pun menceritakan tentang perampokan di bank. Kakek Rai marah setelah mendengar ini. Saat dimarahi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana Anda bisa merampok bank? Apakah ini layak atas kerja keras dan dukungan orang tua Anda? Apakah ini layak untuk wajib belajar 9 tahun? Tapi Terry berkata, uang itu dimaksudkan untuk membantu kakek Rai untuk membangun panti jompo yang lebih baik. Kemudian para manula itu merasa lega. Lalu kakek Rai juga berkata, betapa hebatnya cucu kakek. Kerja yang baik, ini bukan uang yang banyak. Bahkan berkata, lain kali Anda rampok lebih banyak lagi. Saat mereka sedang bercakap-cakap, bas berhenti dan zombie pun mendekat. Tiba-tiba muncul asap. Sekarang harus bagaimana? Lalu, dengan membawa senjata, mereka turun. Lalu mereka menuju ke dermaga. Ada kapal di sana. Jadi kita bisa keluar dengan kapal. Di bawah perlindungan banyak senjata, zombie tidak bisa mengejar mereka. Semua orang telah aman di atas kapal. Saat mereka bersiap untuk mengemudikan kapal, ternyata rantainya belum dilepas. Pada saat itu, zombie telah mengepung mereka. Di saat genting ini, kakek Rai memegang senapan. Dia melompat turun dengan satu lompatan. Dia dikelilingi oleh zombie. Lalu dia bergegas melepas rantai itu. Tapi dia telah dikepung oleh zombie. Saat ini, Andy, Terry, dan Katie melompat dengan membawa senjata. Mereka harus menyelamatkan kakek mereka dan pergi dengan selamat bersama. Kakek Rai melihat cucunya datang. Dengan semangat, dia meraih senapan dan menembak zombie. Kemudian dia terus bertarung dengan zombie. Kakek Rai dan cucunya bersama-sama menembaki zombie itu, terutama menembak bos konstruksi. Dia mendekati mereka dengan mulut terbuka. Tapi akhirnya dia juga kalah dengan peluru. Setelah selesai, mereka melewati para zombie itu. Dengan riang mereka kembali ke kapal. Sejak saat itu, mereka menjalani kehidupan yang bahagia di laut. Kakek Rai masih bisa memegang senapan dan menembaki zombie yang berkeliaran. Dengan menembak, rasanya seperti kembali ke masa mudanya. Film pun berakhir. Setelah menonton film ini, saya berpikir para lansia ini telah memainkan adegan yang terbaik. Film ini berjudul Koknis vs Zombies. Sebuah film zombie namun memiliki unsur komedi. Sekian review film kali ini. Silahkan like, share, dan follow kami. Sampai jumpa, Maci.